Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bernapas, berjalan, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat, menyampaikan salawat kepada Nabi, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Arianto dan saya mahasiswa STIP Ahlus Sunnah Bukit Tinggi yang bertepat pada semester 6 sekarang. Nah, dengan adanya saya membuat video ini, yaitu tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Afni Lindra, SPDI MA, yang mana yang akan saya sampaikan hari ini materinya tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas, begitu. Nah, NIM saya, nomor induk mahasiswa saya 23336. Begitu. Baik, materi saya pada hari ini yaitu tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Begitu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pengelolaan kelas, apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi, pengelolaan kelas itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru atau penanggung jawab pembelajaran di dalam kelas untuk mengkondusifkan ruangan atau dalam proses pembelajarannya agar tidak terjadinya keributan, tidak terjadinya perkelahian, dan tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru dan peserta didik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang tadi, yaitu untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran baik guru maupun siswa. Siswa menjadi paham dan guru dapat menyampaikan materi dengan leluasa dan terukur, begitu. Itulah yang dimaksud dengan pengelolaan kelas. Nah, di dalam pengelolaan kelas itu pasti ada yang namanya penghambat dalam proses pengelolaan kelas tersebut. Nah, di sini guru tentu mengalami kesulitan. Guru mengalami yang namanya kesusahan dalam pengelolaan kelas karena banyak sekali murid yang nakal mungkin, terus guru yang tidak kompeten mungkin, terus dalam proses perkembangan zaman itu sekarang anak-anak itu susah begitu dalam diatur mungkin ya, begitu. Nah, jadi ada beberapa kewenangan guru atau kewenangan dalam pengelolaan kelas yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah masalah wewenang pada guru. Guru di sini punya wewenang untuk melakukan tindakan. Yang kedua itu masalah wewenang pada sekolah.
sekolah itu memiliki wewenang juga untuk melakukan tindakan-tindakan yang memperbaiki memperbaiki dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah wewenang dalam di luar guru dan sekolah. Nah, di sini mungkin adanya bantuan dari lembaga pendidikan yang lain. Terus kayak pemerintahan mungkin ada konselor, ada konsul, kayak orang-orang yang lain datang ke sekolah kita begitu. Itu bantuannya. Nah, tentu di dalam hambatan-hambatan dalam proses pengelolaan kelas itu ada faktor yang mempengaruhinya. Kenapa hambatan-hambatan itu terjadi? Nah, di sini ada 3 faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan kelas. Nah, apa saja tuh yang 3 yang sudah disebutkan tadi? Nah, yang pertama itu adalah faktor dari gurunya. Nah, di sini guru itu merupakan salah satu faktor penghambat yang ada dalam proses pengelolaan kelas. Kenapa? Karena guru itu ada yang memiliki standar kompetensinya tidak tercapai. Jadi guru itu kurang kompeten, kurang telaten, kurang disiplin, semuanya. Jadi guru itu tidak mampu dia mengelola kelas yang ada. Jadi guru itu bukan hanya mengajar, bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi juga guru harus bisa memiliki emosional yang bagus, penanganan masalah yang ada di dalam kelas dengan baik, begitu. Jadi guru itu penyebab atau faktor terjadinya penghambatan atau hambatan dalam proses pengelolaan kelas. Itu karena gurunya tidak disiplin tadi, tidak bisa menangani masalah-masalah yang ada di dalam kelas, tidak bisa memberikan kenyamanan di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kembali kepada siapa? Ada guru dan tentu ada yang namanya siswa. Nah, siswa ini juga termasuk kepada faktor yang sangat menghambat dari sistem pengelolaan kelas, karena murid atau siswa itu merupakan komponen yang ada di dalam kelas supaya terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Tapi ada anak-anak yang di dalam kelas itu yang tidak kooperatif dengan kita dan tidak mau bekerja sama. Contoh seperti anak-anak yang suka ribut, itu sulit jadinya untuk mengatur pengelolaan kelas. Yang kedua, ada murid yang berkelahi, terus lagi ada murid yang tidak mau mengerjakan tugas, terus ada lagi murid yang tidak masuk sekolah gitu. Nah, itu terjadinya hambatan dalam pengelolaan kelas. Jadi kembali kepada siswa tersebut. Nah, yang pertama tadi ada yang namanya guru, yang kedua ada yang namanya siswa. Nah, yang ketiga ini kembali kepada sekolahnya. Sekolahnya itu apa yang kurang? Yaitu adalah fasilitas, sarana dan prasarana. Nah, di sini tentu dalam proses pengelolaan kelas, dalam proses pembelajaran itu sekolah juga ada effort atau memberikan bantuan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran dan mengarahkan murid-muridnya. Nah, mungkin di sekolah itu masih kurang fasilitas-fasilitas pendukung seperti fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran seperti yang digital itu kayak laptop, terus kayak proyektor, LCD, terus kayak lapangan semua, itu masih kurang. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pengelolaan kelas. Jadi ada 3 faktor yang
menyebabkan hambatan dalam pengelolaan kelas itu tidak tercapai. Nah, yang pertama tadi ada guru, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada fasilitas atau sarana prasarana yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Nah, ada faktor dalam hambatan pengelolaan kelas, tentu ada solusi juga. Nah, begitu. Nah, solusinya apa untuk terjadinya hambatan-hambatan ini? Yang pertama itu adalah sekolah ataupun guru itu memperbaiki format belajarnya. Nah, memperbaiki sistem pembelajaran yang ada di sekolah, memperbaiki bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi di sini bukan hanya guru saja yang berperan untuk memperbaiki, tetapi juga sekolah memiliki peran untuk memperbaiki sistem dalam pembelajaran ini. Ya, mungkin sekolah bisa memberikan pembelajaran yang lebih aktif, yang lebih inovatif, lebih kreatif. Guru juga seperti itu, bisa memberikan pembelajaran yang menarik, memberikan suatu sistem pengelolaan kelas yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di sini guru bisa memilih metode yang tepat dan modif dalam alat media dan pembelajaran. Tentu guru itu bukan hanya memberikan pembelajaran juga, tetapi dalam proses pemberian pembelajaran itu guru tidak harus monoton dalam menyampaikan materi. Nah, guru bisa menggunakan metode-metode yang ada seperti PBL, terus ceramah udah pasti. Yang itu mungkin TGT. TGT ini adalah Team Game of Tournament. Nah, jadi kita sebagai guru dan siswa sebagai murid, kita gunakan metode itu untuk memberikan proses pembelajaran yang menarik. Nah, yang menarik jadi tidak monoton. Jadi anak murid tidak bosan, tidak jenuh, tidak lesu dan segala macamnya. Kita selingi dengan kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran yang menarik. Nah, yang ketiga itu adalah guru atau sekolah melakukan bimbingan dan pendekatan kepada siswa. Nah, tadi kan ada faktor yang kedua, yaitu siswa yang bermasalah, yang banyak ulah dan segala macamnya. Jadi di sini sekolah maupun guru itu melakukan bimbingan dan pendekatan kepada siswa tersebut. Nah, bagaimana cara membimbingnya? Itu banyak sekali yang bisa dilakukan, yaitu dengan kita memanggil dia yaitu BK, menghimbau dan kita berikan pendekatan, kita berikan konseling, kita berikan fasilitas yang mungkin bisa kita bantu kepada anak-anak yang bermasalah tadi. Apa inginnya? Apakah dia kurang cerita atau ingin bercerita? Kita dengarkan. Nah, jadi seperti itu. Kita melakukan bimbingan yang baik, kita lakukan pendekatan yang bagus, dan tidak menjudge seorang siswa tersebut yang berlebih-lebihan atau menyudutkan dia. Pasti ketika seseorang disudutkan, siswa itu disudutkan, pasti banyak sekali yang akan menjadi beban pikirannya, beban mentalnya. Jadi kita harus bimbing, kita harus dekati dengan pendekatan dan bimbingan yang baik, begitu. Nah, ada 3 tadi solusinya. Yang pertama, memperbaiki format belajar, terus memilih metode yang tepat dan memodifikasi alat atau media pembelajaran. Yang ketiga, yaitu melakukan bimbingan dan pendekatan yang baik kepada siswa dan siswinya. Nah, itulah mungkin materi tentang hambatan-hambatan atau penghambat dalam proses pengelolaan kelas. Semoga dengan materi ini kita bisa dapat belajar, kita dapat melakukannya nanti di dalam proses pembelajaran. Nah, dan kita bisa memahami apa saja hambatannya, terus apa faktornya, serta solusinya apa, begitu. Nah, semoga bermanfaat.
Saya Arianto undur diri dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.